Legenda Manchester United Rio Ferdinand ledek Andre Onana sebelum pindah ke Trabzonspor. Rio Ferdinand mengatakan bahwa menyingkirkan Andre Onana akan menghentikan keburukan yang menyelimuti Manchester United saat ia semakin dekat dengan transfer ke Trabzonspor. Menyusul berita bahwa kiper United Onana akan hengkang dengan status pinjaman, legenda setan merah Ferdinand mengatakan ia senang pemain berusia 29 tahun itu akan meninggalkan Old Trafford. Ia menekankan bahwa setan merah telah mempertahankan pemain-pemain yang berkinerja buruk terlalu lama, dan Onana termasuk dalam kategori tersebut. Saya pikir Omar Berrada, yang menjalankan operasional sepak bola di klub, saya pikir ia telah menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan pemain-pemain yang tidak layak berada di klub lagi. Mereka tidak akan membiarkan pemain-pemain yang tidak cukup bagus, belum tampil cukup baik, atau bukan orang yang tepat untuk berada di klub. Ia tidak akan membiarkan mereka seperti bau busuk. Saya pikir, sudah terlalu lama, kita mengalami hal seperti itu di klub. Kita terpaksa mempertahankan pemain karena situasi keuangan buruk yang ditimbulkan klub kepada kita, dan kita harus mempertahankan mereka di sini, mendampingi mereka, dan harus menanggung penderitaan beberapa pemain ini. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? Atmosfer positif di Carrington jadi kunci adaptasi cepat Bryan Mbeumo. Pada bursa transfer musim panas ini, Bryan Mbeumo membuat keputusan penting dengan meninggalkan Brentford untuk bergabung bersama Manchester United. Kepindahan ini menjadi langkah besar dalam kariernya, mengingat ia telah menjadi salah satu pemain kunci The Beast sejak promosi klub ke Liga Primer. Di Old Trafford, Mbeumo langsung mendapat sorotan berkat gaya bermainnya yang eksplosif di posisi sayap, kecepatan, serta kemampuannya dalam menyelesaikan peluang. Dari 4 penampilan awalnya bersama Setan Merah, pemain asal Kamerun itu sudah mencetak 2 gol, sebuah awal yang menjanjikan untuk membuktikan kualitasnya di panggung yang lebih besar. Mbeumo mengaku bahwa proses adaptasinya di Manchester berjalan mulus. Ia merasa disambut hangat oleh rekan setim maupun staf pelatih, sesuatu yang membuatnya semakin termotivasi untuk memberikan kontribusi maksimal. Atmosfer positif di ruang ganti United turut membantunya cepat menyesuaikan diri dengan ekspektasi besar klub dan tekanan kompetisi. Ia menegaskan bahwa dukungan penuh dari manajemen serta fans membuatnya lebih percaya diri menghadapi tantangan baru, dan kini ia bertekad menjadikan musim perdananya di Old Trafford sebagai pijakan penting menuju level tertinggi dalam karir profesionalnya. Saya merasa sangat bahagia bisa menjadi bagian dari klub ini. Di sini semua orang, mulai dari rekan setim hingga staf di Carrington, memperlakukan saya dengan sangat baik. Hal itu membuat saya termotivasi untuk datang setiap hari dan bekerja keras. Sejauh ini, segalanya berjalan sangat positif bagi saya. Saya ingin mencapai banyak hal dalam karir saya. Saya tahu bahwa saya masih belum mencapai puncak dari karir saya. Ruben Amorim diyakini tak akan dipecat meski Manchester United kalah dari City dan Chelsea. Ruben Amorim disebut mendapatkan jaminan posisinya di Manchester United masih aman. Meski hasil tim belum konsisten, manajemen klub diyakini belum berniat melakukan perubahan. Setelah jeda internasional, tantangan besar sudah menunggu Setan Merah. Mereka akan menghadapi Manchester City di Etihad Stadium lalu meladeni Chelsea di Old Trafford. Awal musim ini United sempat tampil menjanjikan, meski kalah dari Arsenal di pekan pertama. Namun performa itu tak berlanjut karena beberapa hasil mengecewakan kembali terjadi. Kemenangan dramatis atas Burnley memang sedikit mengurangi tekanan. Namun, masa depan Amorim tetap dalam sorotan publik dan jajaran manajemen klub. Nick Brown menilai Amorim butuh rangkaian kemenangan untuk benar-benar mengubah situasi. Satu kemenangan tidak cukup untuk mengembalikan kepercayaan penuh. Menurutnya, manajer asal Portugal itu wajib menjaga performa tim agar bisa bersaing di papan atas. Jika tidak, posisi United bisa semakin terpuruk. Menang tetaplah menang pada akhirnya. Tapi saya rasa tidak ada yang benar-benar percaya pada manajer hanya karena kemenangan 3-2 yang ditentukan lewat penalti di menit terakhir. Itu bukan hasil yang membuat orang yakin tim bisa berkembang lebih jauh.
Yang perlu dia lakukan adalah meraih kemenangan beruntun dan menjaga performa mereka agar stabil. Now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. Sancho disebut rekrutan terburuk MU, setuju. Didatangkan dari Borussia Dortmund pada 2021 dengan harga 85 juta euro, Sancho awalnya digadang-gadang jadi bintang masa depan Inggris. Namun, performanya merosot tajam bersama Setan Merah. Dalam 83 laga, ia hanya mencatatkan 12 gol dan 6 assist. MU sempat meminjamkannya kembali ke Dortmund dan ke Chelsea, tapi penampilannya tetap mengecewakan. Bahkan, Chelsea rela membayar penalti demi tidak mempermanenkannya. Musim ini, Sancho kembali dipinjamkan ke Aston Villa setelah MU gagal menjualnya secara permanen karena gajinya yang tinggi. Jamie Carragher pun menyebut Sancho lebih buruk dari Anthony, yang kini justru bangkit bersama Real Betis. Menurut legenda Liverpool itu, Sancho telah menyia-nyiakan kesempatan besar di Old Trafford. Saya pikir Jadon Sancho adalah rekrutan terburuk United. Dia memalukan dan saya tidak sabar melihatnya pergi. Aston Villa membuat kesalahan besar dengan meminjamnya, ujar Carragher dalam podcast The Overlap. Sancho, yang kini berusia 25 tahun, juga kerap bermasalah di dalam maupun luar lapangan. Kritik semakin menegaskan bahwa karirnya bersama MU jauh dari ekspektasi besar saat ia pertama kali direkrut. Hansi Flick nilai bek Manchester United ini cocok memperkuat benteng pertahanan Barcelona. Lisandro Martinez tiba di Manchester United pada musim panas 2022 usai didatangkan dari Ajax. Sejak itu, ia berkembang jadi salah satu andalan utama di lini belakang Setan Merah. Pada musim perdananya di Old Trafford, Martinez langsung bermain reguler dengan 45 penampilan di berbagai kompetisi. Ia juga menyumbang gol dan assist untuk timnya. Sayangnya, karir Martinez di Inggris beberapa kali terganggu masalah cedera. Terbaru, ia harus menepi sejak Februari karena cedera lutut parah. Meski begitu, sang bek Argentina masih diproyeksikan jadi bagian inti musim ini. Ruben Amorim, manajer anyar Setan Merah, diyakini akan mengandalkan Martinez dalam formasi andalannya. Vicajes melaporkan bahwa Barcelona sedang menaruh perhatian besar pada Lisandro Martinez. Hansi Flick disebut-sebut sangat tertarik menjadikan sang bek sebagai bagian dari proyek barunya. Pelatih asal Jerman itu menilai Martinez bisa jadi solusi memberikan kedalaman di lini pertahanan Blaugrana. Dengan gaya main agresif dan distribusi bola yang baik, ia dipandang cocok mengisi lini belakang Barca. Barcelona sendiri butuh tambahan bek kiri setelah melepas Inigo Martinez ke Al Nassr. Situasi tersebut membuka ruang besar bagi Flick untuk mendorong transfer Lisandro. Flick yakin Lisandro Martinez akan menjadi rekrutan tepat bagi Barcelona, ungkap laporan Vicajes. Kendati diminati Barcelona, Manchester United belum tentu bersedia melepas sang bek. Ruben Amorim menegaskan pentingnya Martinez dalam rencana taktiknya. Dalam sistem 3 bek, Amorim butuh pemain kidal yang bisa bermain di sisi kiri pertahanan. Martinez dianggap sangat pas dengan kebutuhan itu, bahkan lebih unggul dibanding opsi lain seperti Luke Shaw. Selain faktor teknis, MU juga melihat kembalinya Martinez sebagai tambahan kekuatan mental di skuad. Kehadirannya bisa menjadi salah satu kunci kebangkitan Setan Merah. Rasmus Højlund punya klausul spesial, Manchester United bisa untung besar. Sejak awal musim, spekulasi mengenai masa depannya langsung mencuat. AC Milan sempat tertarik, namun urung melangkah karena keberatan dengan klausul pembelian permanen. Napoli lantas melihat peluang besar untuk memboyong striker muda tersebut. Klub asal Italia itu menilai Højlund cocok dengan visi jangka panjang mereka di Serie A. Negosiasi berjalan cepat menjelang penutupan bursa transfer.
Napoli sepakat membayar biaya pinjaman 5,2 juta pounds, disertai opsi pembelian permanen sebesar 38 juta pounds. Menurut laporan Calcio Mercato, kontrak Højlund memiliki klausul penting. Jika Napoli berhasil lolos ke Liga Champions musim depan, maka mereka wajib mempermanenkannya. Sebagai juara bertahan Serie A, peluang Napoli memenuhi syarat tersebut cukup besar. Hal ini membuat masa depan Højlund tampak semakin pasti di Italia. Selain itu, kontrak juga mencantumkan klausul tambahan terkait jumlah gol dan penampilan. Rinciannya belum dibuka ke publik, tetapi diyakini cukup realistis untuk terpenuhi. Jika klausul aktif, Højlund akan menandatangani kontrak 5 tahun di Napoli. Perjanjian tersebut juga memuat klausul rilis sebesar 73,78 juta pounds. Manchester United tentu bisa tersenyum jika transfer ini berjalan mulus. Mereka tidak lagi menjadikan Højlund bagian dari rencana jangka panjang klub. Dana segar dari penjualan striker 21 tahun ini bisa dipakai untuk memperkuat sektor lain. Terlebih, United sudah banyak mengeluarkan dana besar pada musim panas lalu.